Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Reinkarnasi Raja Tinju. Sebuah petir menyambar di kegelapan malam dan ternyata itu adalah hasil dari tinjuan seseorang yang menghantam tanah. Peace King, sebuah gelar yang diberikan pada orang yang menaklukkan Jianghu dengan tangan kosong. Dia adalah pria yang lebih sering dipanggil dengan gelarnya daripada namanya sendiri, dan inilah dia, Peace King dan Wusung. Saat ini, dia sudah menyelesaikan pertarungan melawan sekelompok orang misterius. Dia mengalami luka pada sebelah bagian perutnya. Namun ketika dia merasa sudah mengalahkan banyak sekali orang-orang, dan Wusung ternyata masih melihat ada dua orang musuh lagi yang berdiri di atas tebing. Dan Wusung memperhatikan mereka berdua lebih dekat, dan menurutnya mereka terlihat cukup kuat. Dan Wusung kemudian mencoba melemparkan salah satu bawahan mereka. Ketika dilempar begitu, orang tersebut masih meminta tolong kepada pemimpin mereka, tapi orang itu tidak menolongnya. Orang tersebut malah menarik keluar pedangnya dan membelah bawahannya menjadi dua bagian. Dan Wusung akhirnya menyadari jika dia menebas rekannya tanpa ragu, bertarung dengan cara yang kotor, serta melihat dari simbol yang ada di pedangnya. Dan Wusung bertanya apakah mereka berdua berasal dari paksi di Menik. Orang yang memakai pedang itu kemudian turun memuji Peace King karena mampu bertahan dengan sangat lama. Namun ketika orang itu turun dan berbicara, Peace King memintanya untuk diam, mengatakan jika akan membunuhnya dalam 10 serangan. Dan ketika melihat Peace King yang sudah bersiap dengan kuda-kudanya, Sword Demon juga tidak mundur, mengatakan jika dia ingin melihat berapa lama Peace King bisa bersikap seperti itu. Sword Demon langsung menggunakan pedangnya mengeluarkan beberapa serangan sekaligus. Peace King kemudian langsung menghindari serangan-serangan itu dan bergerak mendekatinya sambil mempersiapkan sebuah pukulan. Saat sudah dekat, Peace King langsung menghantam musuhnya dengan pukulan yang dipenuhi energi petir. Dan sambil memberikan pukulan-pukulan itu, Peace King menghitung semua pukulannya. Namun ketika mencapai hitungan ke-6 dan seterusnya, Peace King merasakan keanehan. Dia merasa kalau seandainya tidak mengenai titik kelemahan musuhnya, Peace King merasa kalau ada yang menahan pergerakannya. Dan ketika pada pukulan yang ke-9, Peace King menyadari jika perempuan yang berada di atas tebing memang benar-benar sudah mengikatnya. Peace King bertanya-tanya kapan perempuan itu mulai mengikatnya. Namun ketika dia menyadari itu semua sudah terlambat, Sword Demon menggunakan kesempatan itu untuk menusuk tubuh Peace King menggunakan pedangnya. Akhirnya Peace King memuntahkan darah. Tetapi ketika Sword Demon merasa jika dia sudah menang, Peace King tiba-tiba tersenyum dan melepaskan ikatan di tangannya. Peace King kemudian melanjutkan serangan. Serangan itu membuat ledakan yang begitu besar, tetapi karena sudah terluka cukup parah, meskipun membuat ledakan yang cukup besar, ternyata serangan itu meleset. Itu hanya melukai wajah Sword Demon sedikit saja dan meninggalkan bekas ledakan energi yang sangat besar. Dan setelah memastikan jika Peace King sudah mati di sana, perempuan yang menggunakan tali tadi langsung turun ke sana menghampiri Sword Demon. Sementara Sword Demon malah berbalik dan mencoba menyentuh kepala Peace King dan mulai mengejeknya. Namun ketika dia melakukan itu, ternyata Peace King masih hidup dan langsung memukul dagunya dengan sangat keras, mengatakan jika itu adalah pukulan ke-10-nya. Namun setelah menggunakan kekuatan terakhir, perlahan-lahan kekuatannya mulai menghilang, pandangannya juga mulai semakin kabur. Dalam keadaan sekarat itu, dalam hati kecilnya, Peace King berharap bisa menghajar orang itu sekali lagi. Peace King dan Wusung mati di tangan paksi di Menik. Setelah beberapa waktu berlalu, tiba-tiba saja di siang hari, sebuah petir menyambar dengan sangat hebat di sebuah kediaman. Tepatnya itu adalah di rumah perlindungan Gunung Jiwaha. Di sebuah ruangan, ada seorang pelayan perempuan yang menanti tuan mudanya bangun. Dan tuan muda yang ada di sana sebenarnya adalah Peace King yang baru saja bereinkarnasi, namun dia belum menyadarinya. Ketika dia terbangun, dia bingung melihat seorang pelayan ada di hadapannya. Dia bertanya-tanya apakah ada seseorang yang merawatnya. Dia tidak merasakan adanya luka sama sekali pada tubuhnya. Ketika dia terbangun, seorang pelayan bertanya, "Tuan muda pertama, apa Anda ingin minum?" Peace King mengiyakan itu, namun di dalam hatinya dia bertanya, kenapa orang ini memanggilnya tuan muda pertama. Dan tidak sengaja ketika dia menatap cermin, dia melihat wajahnya yang sama sekali berbeda. Peace King langsung memuntahkan air itu akibat sangat terkejut, mengira kalau ada seseorang yang sudah memasangkan topeng di wajahnya. Dia berusaha untuk merobeknya, namun setelah memeriksanya, tidak terlihat kalau itu adalah topeng.
Dia terus saja menyiksa wajahnya dan mencoba menarik-narik, membuat pelayan wanita di sana merasa jika dia sangat aneh. Pelayan itu pergi mengatakan akan memanggil tabib ke sana. Dan setelah pelayan itu pergi, Pisking mencoba menampar wajahnya dengan keras, memastikan jika dia sedang tidak bermimpi. Pelayan wanita yang berada di luar bahkan bisa mendengar suara menampar wajahnya sendiri. Setelah menampar wajahnya, Pisking duduk di ranjang, menatap cermin sambil memikirkan apa yang sedang terjadi. Dia bertanya-tanya siapa orang yang berada di dalam cermin itu, dan merasa kalau harus mencari tahunya. Pisking kemudian mencoba berjalan menuju meja yang ada di ujung ruangan. Namun dia berjalan dengan sangat kesusahan. Setelah sampai di meja itu, Pisking menyadari jika tubuhnya sangat lemah bagaikan seekor rusa. Bahkan mengatakan kalau tubuhnya kali ini adalah tubuh sampah. Ketika duduk di meja, dia melihat buku yang bertuliskan kelompok dagang Eunha. Setelah melihatnya, Pisking langsung menyadari jika itu adalah kelompok dagang besar yang berada di sekitar Gunung Juha. Pisking kemudian langsung melihat siapa pemilik buku itu dan tentunya pemilik tubuh yang dia hinggapi. Setelah dia membaca, ternyata dia berada pada sang putra sulung dari keluarga dagang Eunha. Namanya adalah Lee Jin-eun. Seluruh surat yang ditunjukkan kepadanya berisikan tentang uang, judi, dan wanita. Pisking merasa kecewa setelah melihat semua surat itu. Dia sekali lagi mencoba untuk memeriksa wajahnya. Namun dia menyadari kalau itu bukanlah topeng atau sebuah sihir. Bahkan tidak merasakan energi yang aneh di dalam tubuhnya. Barulah kali ini dia memikirkan tentang kemungkinan dirinya yang bereinkarnasi. Ketika dia sudah menganggap dirinya sedang gila, tiba-tiba seseorang masuk ke sana dari teriakan dengan keras memanggilnya. "Tuan muda pertama, apa Anda baik-baik saja?" Dan ternyata orang yang datang dengan mata berbinar ini adalah Gong Sun Myung, tabib pribadi Lee Jin-eun. Lee Jin-eun yang melihatnya begitu dekat merasa jijik dengannya, bertanya-tanya siapakah orang ini. Tabib itu kemudian meneteskan air mata mengatakan jika dia sangat khawatir kepadanya. Namun dia juga sedang memeriksa denyut nadi pada tangan Lee Jin-eun. Lee Jin-eun segera melepaskan tangannya mengatakan jika dia baik-baik saja dan jangan khawatir. Sang tabib kemudian menurutinya lalu membawakan makanan yang seperti biasa. Dia memanggil kedua pelayan untuk memasuki ruangan itu sambil membawa makanan yang sudah disiapkan. Lee Jin-eun bertanya apakah itu sup ayam. Tabib membenarkan mengatakan jika itu adalah makanan yang cocok untuk menyegarkan tubuhnya. Namun Lee Jin-eun yang sebenarnya adalah veteran dalam bela diri mengetahui apa jenis makanan itu. Wajahnya terlihat sangat kecewa, mengatakan jika tabib ini seorang bajingan. Sup ayam yang disebut sebagai sup dragon ponic mungkin cocok untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit seperti Lee Jin-eun itu sama saja seperti racun. Pisking juga menyadari jika tabib itu memeriksa denyut nadinya diam-diam dan akhirnya menyadari kalau tabib itu adalah seorang pengkhianat. Sementara itu, tabib terus mengatakan sesuatu yang manis, mengatakan jika Lee Jin-eun terus makan makanan itu secara teratur, apakah dia akan bisa menghadiri kompetisi Dragon Ponic Martial. Kebetulan sedang membahas itu, Pisking atau sekarang Lee Jin-eun bertanya sudah berapa tahun kompetisi Dragon Ponic Martial diadakan. Tabib mengatakan mungkin sudah selama 200 tahun. Dan setelah mendapatkan jawaban itu, Lee Jin-eun meminta mereka untuk meletakkan supnya di meja, mengatakan jika dia tidak begitu lapar saat ini, dan meminta mereka untuk keluar dari sana. Dia mengatakan kepada tabib kalau dia akan tidur lagi dan jangan pernah membangunkannya. Setelah mereka keluar, Lee Jin-eun berdiri membelakangi pintu, dan setelah mendengar tentang kompetisi yang sedang berjalan, dia menyadari jika ini masih belum lama semenjak dia mati sebelumnya. Dia bersyukur atas itu karena mungkin aksi demonik seharusnya masih ada. Namun setelah melihat tabib yang seperti ular, Pisking menyadari dirinya dikelilingi orang yang perlu dihajar olehnya. Dan setelah menyadari itu, dia mengatakan kepada dirinya sendiri akan membunuh para bajingan itu dengan satu pukulan di kehidupannya kali ini. Beberapa hari kemudian, terjadi keributan di sebuah meja makan. Para pelayan sedang menyebutkan perubahan yang terjadi kepada Lee Jin-eun. Mereka sangat senang karena sekarang tuan muda mereka makan dengan lahap dan sangat banyak. Padahal sebelumnya mereka hanya melihat tuan muda mereka hanya memakan bubur. Mereka juga menyiapkan itu karena menyadari jika tuan muda mereka akan kembali lagi berolahraga. Dan benar saja, Lee Jin-eun yang selesai berolahraga memasuki ruangan. Dia tak akan terkejut karena mereka semua sudah menyiapkan sarapan. Dia mengatakan jika akan melihat masakan apa yang mereka masak kali ini.
Dan setelah melihat masakannya, dia meminta mereka untuk menjaga sarapan untuk tetap sederhana seperti itu. Setelah mengenakan pakaiannya dengan benar, para pelayan pergi dari sana. Mereka berbisik dengan wajah yang senang mengatakan jika tuan muda mereka sudah makin sehat sekarang. Lee Jin-eun kemudian langsung duduk di meja makan dan mengambil sesuatu nasi. Dan baru saja dia akan melahap nasi itu, si tabib tiba-tiba memanggilnya dari luar kamar. Para pelayan pun bahkan masih berdiri di sana. Dengan wajah yang kesal, Lee Jin-eun membiarkan si tabib untuk masuk ke sana. Tabib itu kemudian langsung saja berjalan menerobos para pelayan dan menghampiri Lee Jin-eun dengan berjalan sombong. Dan ketika si tabib sedang berbicara, Lee Jin-eun menyadari jika dia hanya bersikap rendah diri ketika berada di hadapannya. Karena menyadari itu, Lee Jin-eun berusaha untuk memancingnya. Lee Jin-eun bertanya kepada si tabib, ada urusan apa dia datang ke sana? Tabib itu terlihat tersentak, bertanya apa maksud ucapan itu. Tapi begitu juga langsung berpura-pura sedih, mengatakan jika dia sangat khawatir karena sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Dia bahkan memperhatikan seluruh tubuh Lee Jin-eun yang sudah semakin sehat. Tapi itu mengatakan kalau semua upaya yang dia kerahkan jadi terasa sia-sia. Mendengar itu, Lee Jin-eun merasa ada kesempatan dan langsung bertanya, upaya? Maksudmu upayamu merayuku dengan sup dragon ponic? Sang tabib langsung terlihat panik ketika mendapat pertanyaan itu. Dengan sekejap, dia langsung mengatakan jika itu adalah sebuah kesalahpahaman. Menjelaskan jika sup dragon ponic merupakan tonik yang bergizi. Namun Lee Jin-eun sengaja memancingnya kali ini mengatakan jika dia mengira kalau sup itu adalah racun baginya. Tabib sangat tersendat ketika mendengar itu. Mengatakan dia tidak akan melakukan itu karena dia adalah tabib pribadinya. Dan setelah itu, sang tabib mengatakan kalau dia tidak disambut di sini, dia akan pergi saja. Kemudian dengan wajah yang marah, Lee Jin-eun segera memanggilnya. Tabib Gongsun, kau datang tanpa dipanggil dan sekarang kau pergi tanpa disuruh. Yang jadi master di sini kau atau aku? Setelah mendengar itu dan melihat tatapan yang serius, tabib berhenti dan meminta maaf. Namun Lee Jin-eun langsung tertawa mengatakan itu hanya bercanda. Dia mengatakan juga harus menulis surat, meminta tabib membawakan alat tulis dari meja. Setelah mendapatkan alat tulis itu, Lee Jin-eun berkata jika dia akan mendiktenya dan sang tabib yang menulis. Setelah tabib itu setuju, Lee Jin-eun mulai berbicara tentang isi surat itu. Karena penyakit berat Lee Jin-eun, aku harus menetap di villa untuk sementara waktu. Karena kehidupanku yang kujalani itu begitu panjang, tolong usulkan apa yang perlu kulakukan berikutnya. Ketika sampai pada ucapan terakhir, tabib langsung berhenti dan wajahnya terlihat emosi. Lee Jin-eun bertanya kenapa dia berhenti menulis. Tabib tiba-tiba tertawa bertanya apa yang dimaksud oleh Lee Jin-eun. Namun ketika dia sedang tersenyum, Lee Jin-eun langsung melemparkan sumpit itu tepat ke sebelah lehernya si tabib. Sumpit itu bahkan merusak dinding yang tersentuh. Dan dalam sekejap, tangan Lee Jin-eun sudah berada di leher si tabib. Lee Jin-eun juga langsung memberikan ancaman kepadanya. Oi Pak Tua, aku bukan lagi Lee Jin-eun yang dulu. Tabib itu terlihat panik ketika bertanya lagi apa yang sedang dibicarakan oleh tuan muda. Lee Jin-eun kemudian menjelaskan semuanya. Pertama-tama, sup dragon ponic untuk orang yang sehat itu mungkin merupakan tonik. Namun untuk orang yang sakit sepertiku, itu sama saja dengan racun. Tabib sepertimu seharusnya tahu soal itu. Kau sungguh berpikir aku takkan menyadari kau yang memeriksa denyut nadiku diam-diam saat aku tidak mati. Dan yang lebih penting, kau sama sekali tidak menyembunyikan niatmu untuk membunuhku. Jelas sekali kau tidak bertindak sendirian. Tulis nama orang yang memberi perintah di surat itu. Berpura-pura tidak bersalah. Sekali lagi tabib bertanya-tanya kenapa Lee Jin-eun melakukan semua itu. Bertanya bagaimana bisa dia mencurigai seorang pria baik seperti tabib. Namun setelah mengatakan itu, ekspresi tabib langsung berubah. Mengatakan jika berandalan seperti Lee Jin-eun ternyata masih memiliki kesadaran. Lee Jin-eun tidak kaget melihat itu, malah melanjutkan makannya. Mengatakan jika akhirnya sifat asli dirinya keluar juga. Tabib kemudian berbicara lagi jika dirinya tadi akan membiarkan Lee Jin-eun meninggal dengan penuh martabat. Namun karena sudah terlanjur gagal, tabib berencana untuk membunuh semua pelayan yang ada di sana. Dia juga sudah mengeluarkan sebuah jarum pada tangannya. Namun ketika akan melakukan itu, Lee Jin-eun bergerak lebih dulu dan langsung memukul tabib dengan sangat keras. Mengatakan jika ketika sedang berbicara dengannya, lawan bicaranya harus tetap fokus. Tapi setelah melakukan pukulan sekeras itu, Lee Jin-eun langsung merasakan kesakitan di tangannya. Dia kembali mengeluhkan tentang tubuhnya yang sangat menyedihkan.
Dia lalu berpikir untuk segera memulihkan kekuatannya, dan setelah sembuh total akan segera membalas dan mencari dalang di balik semua ini. Namun setelah selesai memakan daging, tiba-tiba saja Legend Eun merasa kesakitan di kepala, dan ketika itu terjadi, semua ingatan dari Legend Eun yang asli segera membanjiri kepalanya. Itulah yang membuatnya merasa sakit kepala yang hebat. Namun setelah menerima semua ingatan itu, tiba-tiba dia meneteskan air mata. Dia akhirnya menyadari sesuatu dari ingatan tersebut. Begitu rupanya, Legend Eun, putra pertama dari kelompok dagang Eunha yang kaya, tidak sepintar saudara keduanya, juga tidak sekuat saudara ketiganya. Dia hanya putra paling tua yang penuh kekurangan. Dia berusaha menutupi kekurangannya dengan uang, tetapi malah terjerumus dalam kehidupan yang bejat dan penuh hura-hura. Begitu dia tersadar akan kesalahannya dan mencoba kembali, semuanya sudah terlambat, sampai mengabaikan kesehatannya, dan dikirimlah dia ke villa ini. Kalau ingatan-ingatan ini benar, klan utama takkan peduli dengan tempat terpencil ini. Awalnya yang jadi masalah adalah bereinkarnasi tanpa ingatan tubuh ini. Tapi karena sudah mengingatnya, sekarang aku bisa fokus pada martial art. Setelah menyimpulkan semua itu, Peace King akhirnya mendapatkan tujuan di kehidupan ini. Namun dia tidak menyangka kalau pemilik tubuh sebelumnya menyia-nyiakan tubuh yang sangat berbakat. Peace King merasa dengan pengetahuan masa lalunya dan beberapa eliksir langka, dia yakin akan mencapai tingkat tinggi dalam sekejap waktu. Dan ketika dia menyadari itu, dia mengingat kalau memiliki uang yang cukup banyak saat ini, yakin kalau dia bisa membeli semua yang dia butuhkan. 1 tahun kemudian, di kediaman, tiba-tiba ada seseorang yang bertamu ke sana. Orang ini adalah Mok In Seop dari regu penjaga kelompok dagang Eunha. Dia berbicara kepada para pelayan kalau ada surat untuk tuan muda mereka, bertanya di mana Legend Eun berada. Pelayan itu kemudian menunjukkan kepadanya kalau tuan muda mereka ada di sebelah sana. Mok In Seop kemudian melihat ke arah yang ditunjuk, dan ketika melihat seseorang dia sangat terkejut melihat Legend Eun yang sudah sangat berbeda dengan tubuhnya yang berotot dan sangat sehat, juga tidak botak. Beberapa musim berlalu, Peace King sudah membentuk energi core-nya, mulai mengukir semua martial art yang dibutuhkan untuk bertahan hidup pada tubuhnya Legend Eun, Enlightened Mobility Art, Enlightened Body Art, Rapid Stride, dan teknik yang memungkinkan untuk mengendalikan lightning. White Lightning 10 Press Art. Sejauh ini Peace King sudah mencapai fase keempatnya dan semuanya telah berjalan lancar. Ketika dia bermeditasi, sebuah daun melayang di sekitarnya. Legend Eun langsung menggunakan sebuah serangan tendangan dan berhasil membelah daun tersebut. Setelah melakukan gerakan itu, dia menyadari jika ini semua belum cukup, dan ketika dia sedang berlatih, penjaga yang berada di depan gerbang masuk ke sana dan menyapanya. Tuan muda Jin Eun, lama tak jumpa. Saya Mok In Seop dari regu penjaga. Saya membawa pesan dari klan utama. Jin Eun langsung berdiri mendekati dan meminta untuk melihat surat itu. Namun ketika melihat Jin Eun, In Seop malah terpesona karenanya. Dia masih bertanya-tanya apakah ini adalah tuan muda yang dulu sakit-sakitan itu. Ketika dia sedang melamun begitu, Jin Eun mengatakan jika tangannya sudah pegal dan meminta surat itu. Akhirnya mereka berdua pindah ruangan dan Jin Eun sedang membaca suratnya. Setelah membacanya, Jin Eun mengerti akan isinya. Disebutkan kalau ayahnya jatuh pingsan, tetapi surat itu tidak menjelaskan sama sekali kenapa ayahnya jatuh sakit. In Seop terlihat menundukkan kepalanya ketika Jin Eun bertanya tentang alasan dibalik ayahnya yang jatuh sakit. Kemudian In Seop mulai bercerita tentang kejadian yang sebenarnya. In Seop mengatakan kalau itu kemungkinan besar karena klan Ouyang, karena upeti yang diminta untuk biaya perlindungan selama ini jumlahnya semakin besar dan menjadi tak tertahan lagi. Jin Eun kemudian bertanya apakah klan Ouyang sudah melakukan sesuatu hal yang pantas untuk menaikkan biayanya. In Seop segera meluapkan kekesalannya ketika mendengar pertanyaan itu, mengatakan jika tidak ada sama sekali sesuatu yang dilakukan oleh anjing-anjing klan Ouyang. Bahkan ketika sekte Little Deity mencoba memaksakan pajak perdagangan kepada grup Eunha, klan Ouyang hanya mengatakan akan bertemu dengan kelompok utama jika ada masalah yang serius dan mereka tidak melakukan apapun. Bahkan kapten penjaga grup Eunha tidak bisa protes karena Ouyang Hu ini. Ketika mendengar nama Ouyang Hu, Jin Eun merasa pernah mendengar nama itu karena di kehidupan yang sebelumnya nama itu juga cukup terkenal di Jianghu. Jin Eun langsung menyadari kalau grup dagang miliknya saat ini sedang ditindas oleh Ouyang Hu. Dan setelah mengetahui akar masalahnya, dengan percaya diri, Jin Eun mengatakan semuanya akan selesai jika dia mengatasi masalah dengan klan Ouyang. Namun ketika mendengar itu, In Seop mengatakan masalah yang lain lagi yang menyebabkan ayahnya jatuh sakit.
Dia berbicara masalah sosial yang dikhawatirkan ayahnya adalah ketika ada pertarungan pedang antara tuan muda kedua dan ketiga. Setelah menyaksikan pertarungan mereka, ayahnya jatuh pingsan. Jin-eun terkejut ketika itu dan bertanya apakah ayahnya pingsan karena dia marah. Insyep membenarkan hal itu karena biasanya tuan muda kedua dan ketiga selalu akur. Jin-eun yang mendengar pertengkaran mereka tidak menyangka kalau mereka akan bertindak kasar seperti itu di depan ayahnya sendiri. Dan akhirnya Jin-eun memutuskan kalau dia akan bergerak untuk menyelesaikan masalah ini. Jin-eun langsung berdiri dan mengatakan kalau dia akan pergi sendiri ke kediaman utama. Sementara Insyep saat ini sudah berada di kantor penjaga kediaman utama. Dia menceritakan kepada teman-temannya kalau Jin-eun benar-benar sudah berubah total. Bahkan sudah menjadi martial art yang sempurna dengan tubuh yang kokoh dan luar biasa. Namun semua pernyataan itu malah ditertawakan. Teman-temannya tidak percaya dengan semua omong kosongnya. Mereka tetap menganggap kalau Jin-eun adalah seorang tuan muda tidak berguna, bahkan memberikan julukan kepadanya Master of Bedroom. Namun ketika mereka semua sedang bercanda, wakil kapten penjaga menjadi satu-satunya orang yang serius menerima kabar itu. Dia tersenyum ketika mendengar kabar kalau tuan muda Jin-eun sudah mendapatkan kesehatannya kembali. Penjaga ini memiliki nama Han Yeop, seorang wakil kapten regu penjaga kelompok dagang Eunha, mengatakan jika Jin-eun memang cocok menjadi seorang martial artist karena dari kecil sudah memiliki fisik yang bagus. Han Yeop lalu bertanya kapan tuan muda Jin-eun berencana untuk kembali ke sini. Namun ketika Insyep akan memberitahunya, tiba-tiba di luar ada seseorang yang berteriak kalau tuan muda Jin-eun telah tiba di sana. Mendengar nama itu, Han Yeop langsung mengajak anggotanya untuk pergi menyambut tuan muda mereka. Namun kebanyakan dari anggotanya mengeluh dan tidak mau menyambut Jin-eun. Han Yeop yang mendengar itu langsung memarahi mereka, mengatakan jangan lupa siapa yang memberi mereka makan selama ini dan meminta mereka untuk bergerak sekarang juga. Sementara saat ini, Jin-eun sedang berdiri di depan pintu masuk. Dia sedang mengagumi kemegahan dari kediaman utama. Setelah menyaksikan seberapa hebatnya keluarga Lee Jin-eun ini, dia langsung meminta kedua pelayan perempuannya untuk beristirahat, mengatakan jika dirinya akan langsung bertemu dengan ayahnya. Jin-eun juga langsung memasuki kediaman itu. Namun sepanjang perjalanan, dia bertanya-tanya kenapa tidak ada satupun orang yang menyambutnya. Tapi baru saja mengatakan itu, kelompok regu penjaga tiba-tiba datang ke sana dan menyambutnya dengan hormat senjata. Dan Han Yeop menundukkan kepalanya serta memberikan ucapan, "Selamat atas kembalinya Anda dengan aman, Tuan Muda Jin-eun. Saya wakil kapten regu penjaga Han Yeop. Anda hampir tidak bisa dikenali. Saya bersyukur Anda terlihat bugar." Namun ketika dia sedang melakukan itu, beberapa bawahannya terlihat sedih karena pada kehidupan sebelumnya, Jin-eun selalu saja meremehkan wakil kapten mereka. Mereka takut kalau wakil kapten mereka akan diabaikan lagi. Namun kali ini berbeda, karena yang berada di dalam tubuh tuan muda mereka adalah Sang Peace King. Jin-eun kemudian memberikan salam yang benar dan memberikan terima kasih kepada mereka. Ini adalah sambutan yang cukup meriah bagi seseorang pembuat masalah. Terima kasih semuanya. Seluruh anggota regu penjaga terlihat terkejut ketika Jin-eun menjawab salam mereka. Mereka semakin terkejut ketika sadar jika Jin-eun juga berterima kasih kepada mereka. Sementara saat itu yang tetap sadar adalah Insyep. Mereka akhirnya sadar kalau mereka melihat Jin-eun sangat berbeda sekarang, membuat mereka semua merasa seperti berada di rumah orang asing. Mengatakan jika Jin-eun tidak terlihat seperti musuh, malahan terlihat seperti seorang rekan. Saat ini Jin-eun sedang bersama Han Yeop berjalan menuju ruangan ayahnya yang sedang sakit. Namun sesampainya di depan kamar ayahnya, ketika dia sedang mengobrol dengan Han Yeop, tuan muda ketiga datang ke sana dan langsung menyapa Jin-eun dengan nada mengejek. Wah, lihat siapa ini? Bukankah ini si mesum Jin-eun? Orang ini adalah putra ketiga kelompok dagang Eunha, Lee Ja-eun, dan ini adalah adik terkecilnya Jin-eun. Ketika adiknya sedang mencoba mengejeknya, Jin-eun hanya diam saja dan menatapnya dengan tenang. Namun ketika Jin-eun berani menatap balik itu membuat adiknya kesal dan semakin meremas pundaknya dengan keras. Han Yeop yang ada di sana mulai khawatir, takut kalau adiknya akan kembali menghajar Jin-eun sama seperti sebelumnya. Karena melihat itu, Han Yeop segera melepaskan tangan Ja-eun dan membujuknya. Kalian berdua saudara akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama. Kalian berdua pasti sama-sama merasa senang. Namun ketika Han Yeop mencoba melerai mereka, Ja-eun merasa tersinggung dan tidak terima. Ja-eun langsung melepaskan tangannya dan menampar wajah Han Yeop mengatakan, "Jangan berani-berani menyentuh tangannya tanpa izin." Dengan tatapan yang tajam, Ja-eun kemudian mencoba mengancam Han Yeop.
Apa main-main dengan orang tak berguna ini masih belum cukup? Sekarang kau berani kepadaku, wakil kapten. Dan haruskah aku beri pelajaran untukmu, biar kau tak menatap mataku lagi? Begitulah ucap Ja-eun yang juga mengancam Jin-eun. Jin-eun akhirnya bergerak kali ini. Dia memanggil nama adiknya sambil mengelus pipinya. Kemudian dalam sekejap, Jin-eun langsung memukul wajah adiknya dengan sangat keras sampai terjatuh ke lantai. Han Yeop yang melihat itu hanya bisa terdiam kebingungan melihat kejadian di depannya. Sementara adiknya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi kali ini. Jin-eun kemudian memberitahu kalau dia sedang bersemangat kali ini. Jin-eun langsung saja memegang bahu adiknya dan meremasnya dengan sangat keras. Adiknya sampai berteriak kesakitan, lalu mengatakan jika Jin-eun adalah seorang bajingan gila. Jin-eun yang mendengar itu terlihat semakin marah dibuatnya. Bajingan gila, kau seharusnya memanggilku kakak. Dan ternyata tanpa mereka sadari, keributan mereka memancing regu penjaga untuk berkumpul di sana. Dan tak sengaja, putra kedua keluarga itu melihatnya. Anak ini bernama Lee Hwa-eun, putra kedua kelompok dagang Eunha yang juga bekerja sebagai pengawas di kediaman ini. Melihat semua kerumunan itu, Hwa-eun segera menghampiri dan bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Han Yeop yang ada di sana memberitahunya kalau sedang ada perdebatan antara tuan muda pertama dan tuan muda ketiga. Mendengar berita itu, Hwa-eun langsung menebak kalau adiknya sedang melecehkan kakaknya lagi. Dia langsung berteriak meminta mereka semua untuk menghentikan perdebatan itu. Dia langsung menerobos masuk dan memanggil kakaknya. Namun ketika dia sampai ke sana, dia terkejut melihat suatu hal yang berbeda. Dia kaget karena kali ini Jin-eun lah yang sedang membuli adiknya. Akhirnya setelah mereka bertiga berkumpul, mereka pindah ruangan ke sebelah. Hwa-eun terlihat duduk dan mengawasi mereka berdua yang masih bertengkar. Sambil meminum minumannya, Hwa-eun mengungkapkan kalau dirinya bersyukur melihat kakaknya baik-baik saja. Jin-eun mengatakan kalau dia sehat-sehat saja dan bertanya apakah saudara ketiga yang melakukan itu pada tangannya. Hwa-eun langsung saja menutupi luka itu, mengatakan itu bukan masalah besar. Namun berbeda dengannya, Jin-eun kembali menampar saudara ketiganya dengan sangat keras. Dia juga memarahinya untuk jangan mengayunkan pedangnya ke arah kakaknya jika tidak ingin dihajar lagi. Jin-eun terus memukulinya sambil memarahinya. Dan setelah beberapa saat, terlihat Ja-eun wajahnya sudah sangat babak belur. Saat itu dia merasa terhina karena dihajar oleh orang yang dulunya sangat lemah. Berbeda dengan Hwa-eun, dia terlihat tersenyum dan merasa lega karena Jin-eun memang sudah benar-benar berubah sekarang. Menyadari perubahan itu, Hwa-eun bertanya apakah ada yang terjadi di rumah perlindungan, sehingga membuat Jin-eun menjadi sangat berbeda. Jin-eun hanya menjawab simpel pertanyaan itu dan duduk di meja, kemudian bertanya tentang surat-surat yang ada di meja itu. Hwa-eun menjawab kalau itu adalah daftar pekerja yang akan datang bersamanya ke konferensi besok. Ji-eun kemudian membuka surat itu dan tiba-tiba melihat nama tabib Gongsun Myung di dalam daftarnya. Dia semakin penasaran siapa yang merekomendasikan semua pekerja yang ada pada daftar itu. Namun ketika melihatnya, ternyata semua pekerja itu direkomendasikan oleh orang yang sama, yaitu Oh Yang-ho. Jin-eun tersenyum ketika mendengar nama itu dan semakin yakin tentang tujuan selanjutnya. Dan setelah itu, dia bertanya kepada kedua adiknya dengan mata yang tajam dan wajah yang menakutkan. Hwa-eun, Ja-eun, jika di antara kalian ada yang bekerja sama dengan klan Ouyang, katakan padaku sekarang. Mereka berdua ketakutan ketika melihat ekspresi yang muncul di wajah kakak tertua mereka. Dan setelahnya, mereka mengatakan mereka tidak mungkin melakukan itu semua. Mereka tidak sudi jika harus bergabung dengan klan yang kemungkinan mengambil alih bisnis mereka. Mendengar jawaban itu, Jin-eun merasa bersyukur karena tidak perlu membunuh mereka. Dia lalu bertanya apakah para petinggi akan menghadiri konferensi besok. Hwa-eun mengatakan jika para petinggi akan hadir, dan mendengar itu, Jin-eun memutuskan jika dia akan datang ke konferensi besok. Dan setelah mengatakan itu, dia langsung saja pergi menuju ruangan ayahnya. Hwa-eun tidak bisa mencegahnya dan malah bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di rumah perlindungan itu. Namun berbeda dengan adiknya, dia malah menangis dan mengeluh kalau dirinya lah yang seharusnya pergi ke rumah perlindungan di Gunung Juha. Kita kembali ke Jin-eun. Saat ini dia berjalan masuk untuk menemui ayahnya yang sedang terbaring. Ayahnya bertanya ada urusan apa dia datang ke sini. Ayahnya ini bernama Lee Song-min, pemimpin kelompok dagang Eunha. Ayahnya juga bertanya tentang suara berisik di luar yang barusan itu. Jin-eun langsung menutupinya mengatakan kalau itu bukanlah apa-apa dan mulai bertanya tentang keadaan ayahnya. Ayahnya mengatakan kalau dia selalu stres setiap hari dan tubuh tuanya sudah tidak bisa menahan beban itu.
Lee Songmin kemudian mencoba menyentuh wajah Jin Eun dan mengatakan kalau dia sudah berubah menjadi lebih baik. Dia bertanya apakah ini adalah benar-benar Jin Eun. Lee Songmin terlihat tersenyum ketika mengatakan semua itu. Sementara saat ini, Peace King yang sedang berada pada tubuh Jin Eun merasakan sebuah perasaan yang aneh. Karena dulunya dia adalah orang yang tumbuh tanpa orang tua. Peace King tidak pernah mengerti rasanya punya seorang ayah. Namun karena sudah menerima ingatan dari Jin Eun, dia dapat merasakan kalau ayahnya adalah orang yang besar dan berwibawa. Namun sekarang terlihat sangat kurus seperti itu. Dan sambil memegangi tangan ayahnya yang kurus, Jin Eun mengatakan sesuatu kepadanya. Ayah, jangan khawatir, kita hanya perlu menyingkirkan penyebab stres ayah. Aku akan mengatasinya, jadi jangan khawatir. Lee Songmin terlihat pucat ketika mendengar Jin Eun mengatakan itu dengan ekspresi wajah yang terlihat menakutkan. Keesokan harinya di konferensi kelompok dagang Eunha, semua orang telah berkumpul di sana, termasuk Jin Eun yang duduk berdekatan dengan Hwa Eun. Kemudian orang yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Inilah dia Ouyang Ho, ketua regu penjaga kelompok dagang Eunha, martial master clan Ouyang. Ketika dia sudah sampai di tempat duduknya, seorang bawahan memberitahu jika Jin Eun juga datang ke pertemuan ini. Dia bertanya-tanya kenapa dia masih hidup. Ouyang Ho hanya menjawab dengan santai mengatakan jika Jin Eun sedang mengkhawatirkan posisinya di kelompok ini. Singkat cerita, pertemuan itu pun berlangsung. Dan setelah mengatakan beberapa hal, Hwa Eun bertanya apakah ada orang yang ingin mengemukakan pendapatnya. Ketika itu, Ouyang Ho langsung menaikkan tangannya dan berbicara. Saya dengar tuan muda pertama tidak punya penjaga. Padahal dia baru saja kembali. Saya punya rekomendasi. Namun ketika Ouyang Ho mengatakan itu, beberapa orang dari keluarga dagang Eunha merasa tidak terima. Karena hampir setengah dari kelompok dagang Eunha berasal dari klan Ouyang. Ouyang Ho yang mendengar itu tiba-tiba saja menyerangnya dan menghancurkan cangkir yang sedang dipegang anggota keluarga dagang Eunha. Setelah melakukan itu, dia meminta maaf mengatakan jika dia tidak sengaja menghancurkan gelas itu. Ouyang Ho kemudian bertanya apakah ada orang yang ingin menanggapi sarannya tersebut. Orang-orang anggota dagang Eunha terlihat terdiam dan menghindari bertatapan dengannya sedikit pun. Dan karena tidak ada orang yang berbicara, Ouyang Ho kembali mengatakan siapa yang akan direkomendasikannya. Namun tepat baru saja membuka mulut, Jin Eun mengangkat tangannya mengatakan jika dia ingin menanggapi sarannya dan punya komplain untuknya. Jin Eun kemudian langsung berdiri dan berjalan mendekatinya sambil mengatakan sesuatu. Aku juga ingin merekomendasikan sesuatu. Saranku adalah pemecatan ketua regu Ouyang Ho. Jin Eun mengatakan itu dengan percaya diri sambil mengacungkan jari telunjuknya ke wajah Ouyang Ho. Semua orang terkejut ketika mendengar itu. Orang-orang dari anggota dagang Eunha terlihat kaget ketakutan. Sementara orang-orang dari klan Ouyang malah menganggap itu sebuah candaan bagi mereka dan mentertawakannya dengan keras. Ouyang Ho sendiri juga tertawa dan bertanya apakah benar-benar ingin memecatnya. Anda ingin memecatku? Anda pasti hilang ingatan karena terlalu lama terbaring di kasur. Tapi itu bukan sesuatu yang pantas Anda katakan. Jin Eun merasa tersinggung ketika dia mendengar itu. Jin Eun tersenyum kemudian mengepalkan tangannya. Lalu tanpa aba-aba, Jin Eun langsung menghancurkan meja yang ada di depannya dengan sangat kuat. Dia juga langsung mengacam Ouyang Ho saat itu juga. Kau pasti lupa karena kau mulai mendapat beberapa pengaruh. Tapi kelompok dagang Eunha itu milikku. Jin Eun mengatakan itu dengan wajah yang sangat serius.